Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Dwi Putra. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya sedang mengampu mata kuliah konsep dasar biologi di kelas 6A program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman algae dan juga peranannya. Perlu teman-teman ketahui, alga dalam istilah Indonesia itu sering kita sebut sebagai ganggang. Merupakan tumbuhan talus karena belum memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Alga atau ganggang dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, diantaranya yaitu Cyanophyta, Chlorophyta, dan masih banyak lainnya. Tumbuhan ganggang merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Setidaknya selalu menempati habitat yang lembab ataupun basah. Jenis hidup bebas di air, terutama yang bersel satu dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada dalam air, disebut bentos. Jenis yang bergerak aktif mempunyai alat untuk bulu cambuk atau flagel. Selain itu, pada ganggang spora dan gaetnya pun lazimnya dapat bergerak aktif dengan perantara flagelnya pula. Spora dan gamet suatu jenis ganggang seringkali sama bentuk dan ukurannya. Ganggang mempunyai manfaat terutama dalam industri makanan. Selain itu juga ganggang mempunyai peranan sebagai penyusun plankton di laut dan masih banyak lagi. Langsung kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Chlorophyta atau biasa kita sebut ganggang hijau. Ganggang ini dapat melakukan fotosintesis, 90% hidup di air tawar dan 10% hidup di air laut. Yang hidup di air umumnya sebagai plankton atau bentos, juga menempel pada batu dan tanah. Biasa kita temui, ganggang hijau merupakan kelompok ganggang yang paling banyak jumlahnya di antara ganggang yang lain. Di sini ada beberapa peranan dari ganggang hijau, di antaranya sebagai sumber protein, terus kemudian sebagai bahan makanan, kemudian sebagai plankton, kemudian yang paling penting yaitu menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain untuk bernafas. Rhodophyta atau yang biasa kita kenal dengan ganggang merah. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, makanya warnanya agak sedikit merah. Alga ini pada umumnya banyak sel dan makroskopis, tidak berflagel, memiliki kemampuan menimbun kalsium karbonat di dalam dinding selnya. Alga ini dapat mencapai panjang antara 10 cm sampai dengan 1 meter dan berbentuk benang ataupun lembaran. Tentunya alga merah juga memiliki banyak peranan. Palmaria palmata yang banyak dimanfaatkan untuk makanan sop, salad, dan pizza. Dulse kaya akan vitamin B6, B12, zat besi, fluor, dan kalium. Kemudian ada Condus crypsus berwarna ungu kemerahan, banyak terdapat di pesisir laut Atlantik, dan ini banyak mengandung albumin, mineral, iodin, dan belerang. Kemudian ada Gigarantina mammillaria, yaitu untuk pembuatan jelly, agar-agar, dan juga es krim. Kemudian ada Mastocarpus stellatus yang banyak ditemukan di Irlandia dan Skotlandia untuk bahan makanan dan juga minuman. Kemudian ada Gelidium robustum, banyak mengandung bahan agar-agar, yaitu biasa kita temui tepung florid. Kemudian ada Corallina officinalis yang berwarna merah hingga kekuningan, tetapi bisa berubah putih bila kering dan terkena cahaya matahari. Talus berus dan banyak mengandung zat kapur. Kemudian pembahasan kata yang terakhir yaitu Corallina ini digunakan dalam industri kosmetik pada umumnya. Paephyta golongan alga yang memiliki pigmen coklat yang menutupi warna hijau pigmen fotosintesisnya dan mengandung zat makanan cadangan berupa minyak lamiran, asam alginate, dan karoten yang mengandung xanthofil.
Kebanyakan anggota hidupnya itu di laut dan makroskopis, tubuhnya menyerupai tumbuhan tinggi 1,5 meter hingga 5 meter, dan beberapa jenis memiliki kantung udara berfungsi menyimpan gas nitrogen untuk mengapung di atas permukaan air. Alga coklat ini juga memiliki banyak peran dalam bidang industri seperti laminaria SP dan lain-lainnya untuk pengentalan produk makanan seperti keju, es krim, sirup. Kemudian pada industri juga bisa untuk lem, kertas, pasta gigi, tekstil. Pada produk kecantikan juga seperti krim wajah, lotion. Kemudian dalam bidang pertanian juga untuk ada hormon auksidan sitokinin guna meningkatkan daya tumbuh dan berbuah. Kemudian dalam bidang peternakan juga banyak mengandung natrium dan lain-lainnya. Kemudian dalam bidang kesehatan mengontrol metabolisme asam lemak, pembakaran lemak gitu. Kemudian untuk menghambat pembentukan pembekuan darah juga menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, seperti itu.